Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 57. Tanpa berbicara lagi, Paiman terus saja meloncat jendela dan hilang dalam kegelapan malam. Sondong Majeruk turun pula dari pembaringan. Setelah menutup jendela rapat-rapat seperti semula, kembali dia berbaring tak peduli di atas pembaringan yang berselimut indah. Tirai pembaringan kemudian ditutupnya dan ia menyelimuti tubuhnya rapat-rapat. Titisari yang cerdas otak segera tahu apa maksud orang itu. Bisiknya kepada Sangaji, rupanya anak buah Paman Gagak Seta bertingkah laku seperti dia juga. Dia bisa berjenaka dalam menghadapi bahaya. Bukankah dia bermaksud menggantikan kedudukan putri itu? Sangaji mengangguk dengan menutup mulut, karena mengetahui sekitar pesanggerahan dijaga oleh orang-orang pandai. Sebaliknya Titisari yang usilan, tak betah dengan suasana yang terlalu tegang senyap. Segera ia mencari dalih dengan mencubiti lengan dan paha Sangaji sambil sekali-kali menggoda. Aji, sekiranya kamu orang yang mau menculik putri itu, apakah yang akan kau lakukan setelah mengetahui si bandot ampek itu yang tidur terlentang di atas pembaringan? Sangaji tak pandai bergurau, tetapi begitu mendengar ujar Titisari mau tak mau tersenyum geli juga. Sekiranya tak berada di atas pohon, pasti dia akan tertawa lebar. Tak disadari, ia jadi mengamat-amati segulung tubuh yang terlentang berselimut rapat di atas pembaringan. Kurang lebih pukul 1 malam, terdengarlah suara daun bergemerisik. Kemudian 8 bayangan meloncati pagar pesanggerahan dan langsung menghampiri jendela kamar. Titisari menarik lengan Sangaji agar memperhatikan gerak-geriknya. Ternyata ke-8 bayangan itu terus membuka jendela tanpa ragu-ragu lagi. Kemudian melompat berbareng melewati jendela. Di dalam kamar, pelita masih saja menyala. Sekilas pandang Titisari mengenal beberapa orang di antara mereka. Itulah penggembala-penggembala tabuan kelingking Sang Dewa Resi yang pernah merasakan kesaktian Gagak Seta. 2 orang di antara mereka mengembangkan kain kasar semacam tenda, sedangkan yang lain membuka sebuah goni besar. Dengan cekatan mereka mendekati pembaringan dan terus saja menungkrap korbannya. Dengan sekali renggut Sondong Majeruk yang berada di atas pembaringan terus diangkat dan dibelesakkan ke dalam goni. Yang bertugas membawa goni, lantas mengikat erat dan dipanggul di atas pundak. Mereka bekerja dengan cepat dan tanpa bersuara seperti sudah terlatih rapi. Kemudian dengan memberi isyarat, berbareng meloncati jendela dan bersembunyi di kegelapan malam. Sangaji bergerak hendak mengejar, tetapi Titisari mencegahnya cepat. Bukankah pesanggerahan sudah ada yang menjaga, bisik gadis itu. Biarkan mereka bertempur dahulu. Kita turun ke gelanggang setelah mereka kecapaian. Sangaji tak membantah. Dan segera ia melihat ke-8 orang penculik itu melarikan diri ke utara. Di belakang mereka berkelebat pulalah 10 orang yang membawa tongkat bambu. Itulah laskar Gagak Seta yang berjaga dengan diam-diam di sekitar pesanggerahan. Setelah mereka lenyap dari penglihatan, Sangaji dan Titisari turun ke tanah. Dengan bergandengan tangan, mereka terus mengikuti dari jauh. Mereka sudah memiliki ilmu petak Gagak Seta, karena itu langkahnya cepat luar biasa dan tiada menerbitkan suara apapun juga. Ternyata rombongan si penculik dan laskar Gagak Seta melintasi batas desa dan terus menuju ke timur laut. Mereka berkejar-kejaran hampir 1 jam lamanya dan akhirnya berhenti di sebuah rumah batu tua. Rombongan penculik memasuki rumah batu itu, sedangkan laskar Gagak Seta dengan cekatan mengurungnya rapat-rapat. Titisari mengajak Sangaji mengitari rumah dan melompati pagar dari arah belakang. Ternyata rumah batu itu adalah bekas benteng kompeni pada masa Perang Gianti. Serambi depannya lebar dan diterangi dengan obor buah jarak. Di ruang tengah duduklah seorang laki-laki setengah umur yang mengenakan pakaian bersih dan mentereng. Dialah Sang Dewa Resi, raja tak bermahkota dari daerah Banyumas. Sangaji dan Titisari segera bergerak dengan hati-hati. Mereka bisa menilai kesaktian orang itu. Kalau Yuyu Rumpung yang berbahaya saja sudi mengabdikan diri menjadi salah seorang penasihatnya, pastilah kesaktian Sang Dewa Resi berada di atasnya. Mendapat pertimbangan demikian mereka jadi sangsi, apakah Sondong Majeruk mampu menghadapi apalagi mengalahkan. Paduka Sang Dewa Resi, kata pemimpin dari 8 penculik yang baru tiba dengan membungkuk hormat. Gusti Ayu Retnoningsih sudah berhasil hamba angkut. Sang Dewa Resi tiada menyambut ujarnya. Dia hanya tertawa dingin. Kemudian melemparkan pandang ke arah pekarangan sambil berkata lembut.
Sahabat-sahabat, mengapa hendak memasuki rumah dengan cara bersembunyi? Silakan masuk saja. Sang Haji kaget. Pikirnya, hebat orang ini. Anak buah Paman Gagak Seta sudah berlaku dengan hati-hati dan tiada sembarangan bergerak. Meskipun demikian bisa diketahui. Sesungguhnya pada saat itu, anak buah Gagak Seta masih saja bersembunyi. Dan mereka akan tetap berada dalam persembunyiannya sebelum memperoleh tanda atau isyarat dari Sondong Manjeruk. Sang Dewa Resi tiada berkata lagi. Dengan berdiam diri ia memperhatikan goni penungkrap korbannya. Sejurus kemudian dia menggerutu. Tak pernah kusangka, kalau putri bangsawan itu begini mudah mengunjungi tempatku. Dengan tenang ia berdiri dari tempatnya kemudian menghampiri goni itu seraya mencabut sepucuk senjata tipis berbentuk pedang panjang. Sang Haji dan Titisari terperanjat. Mereka yakin, kalau Sang Dewa Resi sudah mengetahui siapakah yang berada dalam goni itu. Diam-diam mereka berdua menyiapkan segenggam isi sawo sebagai senjata bidiknya, hasil ajaran Gagak Seta. Sekonyong-konyong terdengarlah suara berdesing. Beberapa batang anak panah mengaung di udara menyambar Sang Dewa Resi. Itulah anak panah laskar Gagak Seta yang sudah mengkhawatirkan nasib temannya. Dengan tenang, Sang Dewa Resi mengibaskan pedangnya. Beberapa anak panah disapunya bersih sedangkan tangan kirinya berhasil pula menjepit 2 batang pula. Rekan-rekan Sondong Manjeruk terperanjat sampai memekik. Paiman lantas saja berseru nyaring, "Paman! Keluarlah cepat!" Mendengar seruan itu, dalam goni itu lantas saja terjadi suatu pergerakan cepat dan tangkas. Terdengar goni terobek dan menyambarlah sebatang golok ke arah Sang Dewa Resi. Kemudian Sondong Manjeruk membebaskan diri dari tungkrapan itu dengan bergulungan. Orang itu sebenarnya hendak menyerang Sang Dewa Resi dengan cara tiba-tiba. Tetapi ternyata rencananya gagal, karena Sang Dewa Resi benar-benar tak mudah diingusi. Dalam pada itu Sang Dewa Resi telah menangkis serangan golok dengan mudah. Melihat siapa yang keluar dari dalam goni tertawalah dia perlahan. Ujarnya, mengapa malam ini ada sulapan? Apakah seorang putri bisa berubah menjadi seorang bandot runyam? Benar-benar suatu ilmu sulap goni yang hebat. Terang sekali, dia mengejek Sondong Manjeruk. Tetapi Sondong Manjeruk tiada menggubris ejekannya. Dengan melambaikan tangannya, ia memberi aba-aba kepada rekannya agar mengepung lawan. Dan dengan serentak rekan-rekannya melompat ke dalam gelanggang. Selama beberapa hari ini, banyak laporan yang mengadukan tentang penculikan gadis-gadis. Bukankah itu semua adalah perbuatanmu yang terhormat Tuan Besar? Ia mendamprat. Sang Dewa Resi tertawa melalui hidung. Dengan tenang ia menjawab, sebenarnya hanya 4 orang. Dan dengan menyesal terpaksa kuartakan, bahwa mereka tidak begitu cantik. Sama sekali tak kukira, kalau polisi-polisi desa bisa mengenakan pakaian sejembel pengemis. Aku memang pengemis merdeka. Mendengar laporan tentang penculikan itu, terpaksalah aku, si pengemis melongok mencari jejak biang keladinya. Tak tahunya tuanlah yang terhormat yang menjadi pemetiknya. Begitu, sahut Sang Dewa Resi dengan angkuh. Sebenarnya adalah suatu kehormatan besar, sampai aku sudi berkenalan dengan gadis-gadis di sini. Apakah tuan menyesali? Baiklah, malam ini biarlah ku kembalikan. Tapi seperti kukabarkan tadi, mereka tidak begitu cantik. Hanya lumayan saja untuk iseng pada malam perantauan. Setelah berkata demikian, Sang Dewa Resi memberi perintah kepada anak buahnya agar membawa ke-4 gadis culikannya. Dan dengan cepatnya, anak buahnya membawa 4 gadis ke serambi depan. Pakaian mereka nampak kusut dan pandang matanya kuyu menyedihkan. Terang sekali, mereka habis diperkosa dalam suatu sekapan. Melihat mereka, Sondong Manjeruk menggeram. Lantas dia berkata lantang, "Tuan yang terhormat. Sebenarnya siapakah kamu?" "Aku bernama Dewa Resi. Keluarga Arya Singgela. Apa perlu kamu mengetahui namaku?" Karena dengan peristiwa ini, terpaksalah aku memberanikan diri untuk menangkapmu." "Silakan, jika kamu mampu," jawab Sang Dewa Resi dengan tertawa. Kemudian memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Rupanya ia hendak melawan Sondong Manjeruk dengan tangan kosong. "Bagus," seru Sondong Manjeruk dan dengan sekali gerak ia telah mempersiapkan suatu serangan. Mendadak saja dia mendengar kesiur angin dan sesosok bayangan berkelebat luar biasa cepat di depannya. Untung dia tangkas. Cepat ia mengelak.
Meskipun demikian lehernya kena juga tersambar selintasan. Sondong Majeruk adalah seorang polisi desa. Dia terkenal sebagai seorang polisi yang disegani, karena pandai berkelahi dan termasuk seorang pendekar yang tangguh. Dalam setiap pertempuran, belum pernah dia dikalahkan. Tapi kini hampir saja dia kena dijatuhkan dalam satu gebrakan saja. Sudah barang tentu, hatinya tercekat dan parasnya berubah hebat. Cepat ia memutar tubuh dan menghantam sang Dewa Resi dengan dahsyat. Mendengar kesiur anginnya, tak berarti sang Dewa Resi menangkis. Aji. Rupanya dia mengerti tentang ilmu Kumayan Jati. Lihatlah jurusnya, bisik Titisari. Sang Aji yang sedang menumpahkan seluruh perhatiannya kepada gelanggang pertempuran mengangguk kecil. Dalam pada itu, Sondong Majeruk mulai mendesak. Ia berbesar hati, melihat lawannya tak berani menangkis pukulannya. Maka dengan sebat ia memutar pula dan mengulangi serangannya. Serangannya kali ini, dapat digagalkan pula oleh sang Dewa Resi dengan mengelakkan diri. Dia jadi penasaran. Cepat-cepat ia menyilangkan kedua tangannya ke dada. Kemudian memutar tubuh dan menyerang lagi. Itulah jurus, makan sate kambing, pecahan keempat, bisik sang Aji kepada kekasihnya. Titisari mengangguk. Sang Dewa Resi ternyata seseorang yang pandai melihat gelagat. Begitu melihat lawannya bukanlah suatu makanan empuk, segera ia bertindak hati-hati. Kemudian membalas menyerang pula. Sasarannya adalah pundak kanan. Sondong Majeruk cepat mengelak dan kembali ia menyerang dengan jurus makan sate kambing. Kali ini sang Dewa Resi dapat memperlihatkan kepandaiannya. Luar biasa gesit ia mengelak. Dan dengan mendadak tubuhnya melesat ke belakang punggung lawan sambil melontarkan serangan. Sang Aji dan Titisari terkejut. Inilah suatu serangan susah ditangkis, kata mereka dalam hati. Rupanya anak buah Sondong Majeruk sadar pula, bahwa pemimpinnya berada dalam bahaya. Mereka bergerak serentak hendak menolong. Tetapi Sondong Majeruk ternyata cukup gesit. Dengan tenang, ia mendengar desir angin. Untuk mengelak dan menangkis, terang tak sempat lagi. Maka ia memutar tubuh dan menyambut serangan itu dengan jurus makan sate kambing lagi. Sang Dewa Resi ternyata tak berani menangkis serangan itu untuk kesekian kalinya. Gesit ia memiringkan tubuh ke belakang dan melompat mundur 2 langkah. Hebat! Sondong Majeruk mengeluh dalam hati. Kini ia tak mau berlalai-lalai lagi. Kemana saja sang Dewa Resi bergerak, selalu ia berusaha menghadapi dengan berhadap-hadapan. Tetapi ternyata, ia kalah jauh dengan sang Dewa Resi. Setelah bertempur selama 20 jurus, 17 kali dia terancam bahaya. Untung ia ketolongan oleh jurusnya ilmu Kumayan Jati yang sakti, makan sate kambing. Rupanya Paman Gagak Seta hanya mewarisi dia satu jurus belaka, bisik Titisari. Sang Aji mengangguk. Teringat dia akan pengalamannya sewaktu melawan Yuyu Rumpung. Waktu itu, dia sudah memiliki 3 jurus ilmu sakti Kumayan Jati. Meskipun demikian tak dapat dia mengalahkan. Apalagi Sondong Majeruk yang hanya memiliki 1 jurus belaka kini harus menghadapi sang Dewa Resi. Diam-diam ia mengkhawatirkan keselamatan Sondong Majeruk, berbareng merasa syukur karena kini dia telah mewarisi 14 jurus ilmu sakti Kumayan Jati dalam waktu hampir 2 bulan saja. Pertempuran itu berjalan terus. Sang Dewa Resi telah berhasil mendesak Sondong Majeruk ke pojok. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman, tahulah Sondong Majeruk apakah maksud lawannya. Maka dengan mati-matian, ia berusaha mempertahankan diri dan bergerak sedikit demi sedikit ke tengah ruang. Tetapi sang Dewa Resi pun bukanlah pula lawan yang kena digiring semaunya. Dengan tertawa panjang tiba-tiba tangannya menyambar dengan dibarengi berkelebatnya tubuh. Tahu-tahu, dagu Sondong Majeruk kena dihajar. Dan belum lagi Sondong Majeruk sempat menangkis, sang Dewa Resi sudah menghajar tulang rusuknya 4 kali. Sudah barang tentu Sondong Majeruk mundur terhuyung-huyung dan roboh di atas lantai. Anak buahnya lantas saja menyerang berbareng. Tetapi dengan sekali sambar, sang Dewa Resi berhasil menangkap tengkuk 2 orang dan dibenturkan dengan suatu hentakan. Kedua orang itu lantas saja jatuh terkapar, sedangkan yang lainnya jadi ketakutan. Kalian kira siapakah aku ini?" dengus sang Dewa Resi dengan angkuh. Kemudian meneruskan dengan diselingi tertawa merendahkan, "Kalian kira, aku bisa dengan mudah terjebak? Semenjak tadi, tahulah aku siapa yang berada dalam goni itu."
Dengan melambaikan tangannya ia memanggil beberapa anak buahnya yang datang dengan mendorong seorang gadis yang berpakaian agak kusut. Semua yang melihat termasuk Sangaji dan Titisari terperanjat belaka. Karena gadis itu ternyata Gusti Ayu Retnoningsih. Dengan wajah berbangga hati, Sang Dewa Resi berkata, "HM, bagaimana kalian bisa berpikir, kalau aku bisa kalian akali? Selagi kamu bandot busuk masuk ke dalam goni, aku sudah berada dalam rumah. Dengan mudah aku mengundang putri bangsawan itu. Dia mengira, aku adalah salah seorang di antara rombongan kalian. Begitu tiba, dia lantas kugondol pergi mendahului kalian. Aku sudah bersiaga menunggu kedatangan kalian. Nah, kalian mau apa sekarang?" Anak buah Sondong Manjeruk tiada yang dapat berkutik. Mereka masih saja dalam suatu keheranan. Dan Sang Dewa Resi berkata lagi, "Tadinya aku menaruh perhatian sewaktu si bandot busuk itu memperkenalkan diri sebagai anak buah Gagak Seta, memang aku kenal si jembel tua itu. Kutaksir, anak buahnya pasti hebat. Tak tahunya hanya begini macamnya. Mengingat dia, aku mengampuni jiwamu. Aku hanya ingin memiliki kedua butir gundu matamu." Setelah berkata demikian, Sang Dewa Resi menghampiri Sondong Manjeruk yang tak dapat berkutik lagi. Kemudian dengan mengembangkan jarinya, ia hendak mencukil kedua gundu matanya. Tapi pada saat itu, mendadak berkelebatlah sesosok bayangan yang terus menolak tangan Sang Dewa Resi yang nyaris menempel di kelopak mata. Sang Dewa Resi terperanjat. Ia mendengar sambaran angin yang sangat dahsyat. Sebelum sadar apa artinya itu, tiba-tiba saja kakinya telah kena tergeser sampai dia mundur terhuyung 2 langkah. Inilah hebat dan mengherankan. Selama dia menjadi raja tak bermahkota di wilayah Banyumas, belum pernah ia bertemu dengan lawan seberat kali ini. Siapakah dia? Tatkala sudah bisa tegak berdiri, cepat ia mengamat-amati. Alangkah herannya. Karena dia adalah seorang pemuda yang pernah dilihatnya di alun-alun Pekalongan dan di sebelah desa Karangtinalang. Menurut laporan Yuyu Rumpung dia sepanjang ini lumrah saja. Bagaimana sekarang ternyata begini hebat? Sesungguhnya dia adalah Sangaji. Tatkala melihat Sang Dewa Resi hendak mencukil mata Sondong Manjeruk, tanpa memedulikan akibatnya lantas saja ia melesat memberi pertolongan. Begitu ia berhasil mengundurkan Sang Dewa Resi, lantas berkata lantang, "Kau berhati jahat. Kamu sudah menculik seseorang keturunan bangsawan, tetapi tingkah lakumu malahan kurang ajar. Semestinya kamu harus minta maaf dan bertobat." Sang Dewa Resi menenangkan hatinya, kemudian tertawa geli mendengar ujar Sangaji. "Apakah alasanmu? Apakah matamu tidak melihat sekalian orang gagah di kolong langit ini?" "HM, maaf. Baiklah karena kamu orang gagah, aku bersedia minta maaf." "Tak berani aku menyebut diriku orang gagah," sahut Sangaji agak sulit. "Maklumlah, dia tak pandai berperang lidah. Aku hanya memberanikan diri untuk mencegah perbuatanmu yang terkutuk. Nah, kembalikan putri itu kepada yang berhak. Dan enyahlah kau dari wilayah ini." Mendengar tuntutan Sangaji, Sang Dewa Resi tertawa panjang. Kemudian mengejek, "Berapa umurmu tuan muda yang mengaku orang gagah? Kamu yang belum pandai beringus, berani memberi nasihat dan menggurui aku?" Sangaji terenyak menghadapi bunyi ejekan itu. Ia seperti mati kutu. Mendadak berkelebatlah sesosok bayangan lagi dari jendela. Dialah Titisari yang segera berkata kepada Sangaji, "Aji, hajarlah jahanam busuk itu." Sang Dewa Resi terperanjat tatkala melihat Titisari. Sejurus kemudian berkata dengan nada merendah, Bukankah ini Putri Adipati Surengpati? Nama Nona senantiasa terlekat dalam benakku dan takkan kulupakan seumur hidupku. Bukankah Nona bernama Endang Retno Titisari? Sayang, sewaktu kita berjumpa di Kadipaten Pekalongan dan di luar desa Karangtinalang terjadi suatu gangguan. Itulah sebabnya, tak dapat aku berbicara seleluasa-luasanya." Disebut sebagai badut, Sang Dewa Resi tiada bersakit hati. Bahkan dia tertawa lebar dengan mata berkilat-kilat. Katanya seperti memohon, "Nona, bukankah Nona datang pula untuk memintakan kebebasan putri bangsawan itu? Baiklah, aku akan membebaskan semua. Aku pun berjanji dan bersumpah, takkan mencari wanita lain lagi, asalkan kamu sudi mendampingi aku seumur hidupku." Nah, bukankah itu suatu tukar-menukar yang adil dan bagus? "Bagus," seru Titisari gembira. Dengan memegang lengan Sangaji, dia berkata mengajak,
Aji. Badut ini menurut kabar bertempat tinggal di wilayah Banyumas. Mari kita berpesiar ke sana. Bukankah Banyumas memiliki pemandangan yang indah pula? Belum lagi Sang Aji menjawab, Sang Dewa Resi buru-buru menyahut, aku hanya menghendaki engkau seorang diri untuk selama-lamanya. Apa perlu bocah tolol ini menyertai kita berdua? Mendengar Sang Dewa Resi menyebut Sang Aji si tolol, Titisari bergusar hati. Dengan sekali melesat ia menyambar pipi Sang Dewa Resi seraya mendamprat. Bedebah! Kau berani memaki dia? Kaulah si badut tolol. Sesungguhnya Sang Dewa Resi gandrung kepada Titisari, seorang gadis padat singsat, tangkas gesit yang usianya lagi memasuki 17 tahun. Begitu ia melihatnya, matanya berseri-seri. Tak bosan-bosan ia mengamat-amati perawakan tubuhnya dan kejelitaan wajahnya yang begitu serasi. Sama sekali tak diduganya, kalau gadis yang begitu molek bisa berubah begitu hebat dengan mendadak. Karena tiada mengira sama sekali, maka dia lengah tak berjaga-jaga. Tahu-tahu pipinya terasa panas kena tampar Titisari. Untung, gadis itu meskipun sudah menguasai ilmu sakti Ratna Dumilah belum memiliki tenaga bayu. Itulah sebabnya, maka tamparannya tiada menimbulkan luka. Meskipun demikian, Sang Dewa Resi terperanjat setengah mati. Maklumlah, selama hidupnya belum pernah dia kena tampar seseorang dengan berhadap-hadapan. Sang Dewa Resi jadi mendongkol. Cepat ia hendak membalas dengan menyerang dada. Maksudnya hendak berkurang ajar pula dengan menggerayangi. Titisari nampaknya seperti lengah. Ia membiarkan tangan Sang Dewa Resi sampai masuk sejari di depan dada. Mendadak saja, ia melesat ke samping dan menampar lagi dengan jurus sakti ilmu Ratna Dumilah yang mengagumkan. Sang Dewa Resi kaget. Aneh, dengan ilmu apakah dia bisa menerobos penjagaanku? Pikirnya. Hatinya jadi gemas. Maka ia menyerang kembali. Juga kali ini, Titisari bisa mengelak dan mengirimkan serangan. Mau tak mau Sang Dewa Resi merasa kewalahan. Karena untuk menghajar Titisari dengan sungguh-sungguh, hatinya tak sampai hati. Bagaimana mungkin tangannya akan menyakiti kemungilannya yang begitu menggiurkan? Akhirnya kemendongkolannya ditumpahkan kepada Sang Aji. Pikirnya, biar kurobohkan pemuda ini. Kalau dia sudah kurobohkan, tanpa ku mengapakan pasti runtuh pula lah hatinya. Mendapat keputusan demikian, ia berpura-pura menyerang Titisari. Tetapi mendadak kakinya menyepak ke belakang mengarah Sang Aji yang masih berdiri tegak. Itulah jurus serangan sakti ajaran pendekar Kebo Bangah, pamannya yang termasyhur sebagai tokoh sakti yang utama. Sang Aji terperanjat, karena tiada menyangka diserang demikian rupa. Untuk mengelak, tiada kesempatan lagi. Sebaliknya dia pun tak sudi diserang tanpa membalas. Maka cepat ia melontarkan serangan balasan yang mendadak pula. Dengan demikian, mereka berdua terpaksa adu tenaga. Brak! Kedua-duanya menggeliat mundur dengan kesakitan. Dan mereka jadi penasaran pula. Akhirnya bertempurlah mereka dengan dahsyat. Laskar Sondong Majeruk jadi keheran-heranan, melihat cara bertempur Sang Aji. Dengan cepat mereka mengenal jurus pertahanan Sang Aji tatkala diserang Sang Dewa Resi dengan mendadak. Itulah satu jurus yang seringkali dipergunakan Sondong Majeruk untuk menolong diri. Hai! Dia pun mengenal jurus makan sate kambing, seru salah seorang di antara mereka dengan suara tertahan. Mengapa dia mengenal jurus itu pula? Sesungguhnya, tatkala Sang Dewa Resi menyerangnya dengan tiba-tiba, tanpa berpikir lagi ia menyambut dengan jurus makan sate kambing. Kemudian dia mendesak dengan jurus-jurus lain yang dahsyat dan teratur. Sondong Majeruk yang sudah dapat tegak berdiri lagi, heran sampai terlongong-longong melihat jurus-jurus Sang Aji. Pikirnya, ilmu Kumayan Jati adalah ilmu rahasia pendekar Gagak Seta. Karena rezeki besar semata, aku dapat mewarisi satu jurusnya. Tetapi pemuda ini memiliki jurus-jurus lain yang jauh lebih banyak. Dia bisa pula menggunakan dengan cepat, tepat dan kuat. Apakah dia sudah mewarisi ilmu Kumayan Jati? Sang Dewa Resi sendiri heran pula. Menurut Yui Rumpung, pemuda itu hanya berkepandaian lumrah. Tapi ternyata begini hebat dan susah dilawan. Apakah selama berpisah kurang lebih 2 bulan ini, sudah berjumpa dengan iblis atau malaikat yang bisa merubahnya menjadi manusia baru? Mendadak teringatlah dia kepada Gagak Seta. Bukankah pemuda itu berada bersama dia? Pikirnya, bukan mustahil dia sudah memiliki ilmu Gagak Seta. Baiklah kujinya dengan ilmu sakti Paman Kebo Bangah.
Cepat ia menghujani Sang Aji dengan bertubi-tubi. Tetapi sampai 40 jurus masih saja belum bisa dikalahkan. Meskipun demikian, lambat laun ia melihat juga kelemahan lawannya. Dasar ia mempunyai pengalaman jauh lebih banyak. Maka sedikit demi sedikit ia bisa mendesaknya. Sang Dewa Resi sendiri heran pula. Menurut Yuyu Rumpung, pemuda itu hanya berkepandaian lumrah. Tapi ternyata begini hebat dan susah dilawan. Apakah selama berpisah kurang lebih 2 bulan ini, sudah berjumpa dengan iblis atau malaikat yang bisa merubahnya menjadi manusia baru? Sesungguhnya Sang Aji agak kerepotan juga. Dia sudah menggunakan 14 jurus ilmu sakti Kumayan Jati. Kemudian mengulangi lagi dengan memutar balik. Begitulah seterusnya berulang kali. Dan inilah kelemahannya. Sang Dewa Resi yang cerdik lantas saja bisa menebak rahasia dirinya. Lewat beberapa jurus lagi, dia merasa kewalahan. Sang Dewa Resi dapat mencegat jurus-jurusnya sebelum dilancarkan dengan sempurna. Kecuali itu, gerak-geriknya bertambah lincah. Setelah bertempur selama 12 jurus lagi, pundaknya mulai kena terhajar. Syukur, tubuhnya kuat dan dalam dirinya mengalir getah sakti Dewa Daru. Maka begitu kena pukul, lantas mempunyai daya bertahan. Itulah sebabnya, hajaran itu tak menyakiti tubuhnya. Melihat keuletan Sang Aji, untuk sementara Sang Dewa Resi tak berani mendesak. Ia hanya berputar-putar mencari lowongan dan menunggu pula. Sang Aji mengulangi jurusnya yang lambat laun dapat dikenalnya. Kemudian mangsaklah dia dengan bertubi-tubi serta tiba-tiba. Waktu itu Sang Aji sudah habis memainkan 14 jurusnya. Maka anak muda itu bersiaga hendak mengulangi lagi. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Sang Dewa Resi. Dengan cepat, ia menyambar pundak dan mencengkeram dada sekaligus. Sang Aji terperanjat. Jalan untuk keluar seolah-olah buntu dan pepat. Merasa terjepit, mendadak saja ia malah menubruk. Itulah ajaran ilmu Jaga Saradenta dan Wirapati yang dahulu dipersiapkan untuk melawan Pringga Sakti. Sang Dewa Resi terkejut bukan kepalang. Inilah suatu kejadian yang tak diduganya. Tahu-tahu lengannya kena terhajar dan tercengkeram. Kaget ia meloncat mundur, tapi tak urung lengan bajunya rontang-ranting. Sungguh berbahaya, keluhnya dalam hati. Ia harus merasa bersyukur, tulang lengannya tidak remuk. Sebaliknya Sang Aji girang dengan hasil itu. Kini ia mendapat suatu penemuan baru. Ternyata suatu ilmu itu tidak selamanya harus mengikuti jurus-jurus yang sudah ditentukan. Dalam suatu perkelahian kiranya diperkenankan memutarbalikkan atau mencampur adukan dengan ilmu lain. Semuanya harus disesuaikan dengan corak perkelahiannya. Memperoleh pendapat demikian, Sang Aji bisa menambal kekurangannya jurus ilmu sakti Kumayan Jati dengan ilmu ajaran Jaga Saradenta dan Wirapati. Maka makin lama ia menjadi makin tangguh dan berbahaya. Sang Dewa Resi jadi kerepotan. Kini ia tak dapat menebak corak jurus lawannya. Nampaknya jadi kacau dan campur aduk, tapi anehnya jauh lebih berbahaya dan sukar diduga. Mendapat kesan bahwa Sang Aji sukar dirobohkan dengan segera, maka Sang Dewa Resi merubah tata berkelahinya. Kini ia memperlambat gerakannya seolah-olah berayal. Kemudian melontarkan ejekan menghina untuk memanaskan hati lawan. Memang dia seorang raja tak bermahkota yang sudah berpengalaman. Selain mengenal ilmu sakti ajaran pamannya, pandai pula berperang urat syaraf. Maka Sang Aji kena dijebaknya sehingga anak muda itu berkelahi dengan bernafsu. Inilah ilmu si Jembel Gagak Seta, ejek Sang Dewa Resi. Kukira ilmunya setinggi gunung, tak tahunya hanya ilmu silat pasaran. Hati Sang Aji jadi panas mendengar nama Gagak Seta direndahkan demikian rupa. Maka ia membalas mendamprat. Ilmuku tiada sangkut pautnya dengan dia. Benar aku sudah memperoleh petunjuknya, tapi akulah yang dasar goblok. Benarkah kamu si goblok atau si kerbau tolol itu? Sang Dewa Resi tertawa terkekeh-kekeh. Bersambung ke bab 58. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.